aja ya, Bu. Lah ini kan di WhatsApp. Ya, pakai data saya aja langsung gitu. Enggak usah, udah. Di WhatsApp mah saya pakai WiFi nggak bayar. Udah ya, clear ya energi. Ambil nafas, tahan, lepaskan. Karena memang kalau kita itu memang lagi mau pembersihan, mau ketemu leluhur, itu memang ada aja. Apalagi kalau kita udah ketahuan ada yang ganggu, pasti ada apa-apanya. Pasti kita emas itu kayak dikacau gitu loh energinya supaya nggak ketemu leluhur. Itu udah ininya, udah dari sononya. Selalu ada aja gangguan. Nah terus kemudian santai ya Mas. Coba bayangkan, ini tadi udah izin Allah kan, untuk clear energi, untuk ketemu leluhur. Terus kemudian santai, Mas bayangkan, duduk di depan teras, santai ya. Lihat ada orang lewat, bisa? Jam merem kan? Terserah mau merem kayak mau melotot kayak, yang penting hadirkan ada orang lewat. Jangan nunggu orang lewat, nggak bakal ada yang lewat. Hadirkan, bayangkan. Pikirannya Mas yang bayangkan. Membayangkan ada orang lewat. Mau merem kayak mau nggak merem kayak, yang penting hadirkan. Ada, lihat. Lihat mukanya sama nggak? Sama. Sama ya. Coba panggil dia, namamu siapa? Panggil dalam hati aja. Apakah kamu kembar jiwa saya? Apa jawabnya? Ya, katanya namanya Arifin. Iya, Mas puterin diri Mas dulu. Saya mau muntah. Mas pakai sesuatu nggak nih? Ya. Kenapa saya mau muntah? Apa energi saya lagi nggak baik aja? Enggak, puterin, tutup energinya Mas, tutup bungkus yang saya ajarin, tutup bungkus, dibungkus. Ya Allah, tutup bungkus saya supaya saya bisa ketemu dengan kembar jiwa saya dan bertemu leluhur saya. Ditutup. Tadi sudah minta izin tapi belum ditutup. Sekarang ditutup supaya nggak ada yang dengerin, nggak ada yang lihat, nggak ada yang pengen nongkrong di dekat Mas. Nah, Mas udah tanya dia, bener dia kembar jiwa ya? Coba ya sekali lagi ya, Bu. Tadi kan udah ketemu. Ya. Ya, kan. Hilang. Kembar jiwa kamu. Ngomongnya kerasan dikit Mas, saya nggak denger. Kurang keras ya, Bu? Ya. Apa katanya? Iya, katanya. Iya. Ya, mukanya sama nggak? Bajunya sama nggak? Bajunya sama. Tapi warna hitam ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Wajahnya sama, tapi warna hitam. Ya, nggak harus sama memang. Yang penting sama ya mukanya. Tapi dia udah bilang ya, dia kembar jiwa ya. Ini kan yang saya pakai sekarang warna hijau ya. Iya, memang kadang-kadang nggak sama. Nggak apa-apa. Memang kadang-kadang tidak harus sama, bahkan dia bisa berubah ganti baju. Nanti kalau sudah pembersihan bisa ganti baju, bisa berubah bajunya. Ya, sekarang puterin dia, apakah bajunya kotor, apakah dia terluka.
Ini yang kembar jiwanya Mas, yang kalau Mas sakit dihina orang ya, pokoknya sakit hati, ada yang hianatin, ada yang memanfaatkan, cuman ngebohongin aja, cuman PHP, Mas sakit hati, dia yang sakit. Ini kembar jiwanya Mas, yang twin flame, yang katanya twin flame, ini di depannya Mas. Jadi pasangan Mas itu memang dihadirkan sama Tuhan untuk Mas itu hancur, diizinkan. Karena apa? Mas harus ketemu kembar jiwanya Mas. Kalau Mas nggak hancur, kan nggak bakal ketemu sama Manik, nggak bakal diajarin. Nah, gitu loh. Tapi dia nggak apa-apa sih, Bu. Kenapa? Bajunya juga bersih. Iya, bagus ya. Bajunya bersih. Ya, nggak apa-apa. Sekarang Mas lihat hatinya dia. Di sana banyak pisau, nembus dari belakang sampai ke depan, dari depan sampai ke belakang. Mas, lihat dia satu demi satu. Pisaunya ada berapa? Bisa lihat nggak? Hah? Nggak kelihatan. Ada 3, Bu. Ada 3. Oke, ambil nafas. Bener nggak? Ya, nggak usah nanya. Ambil nafas. Percaya apa yang Mas lihat. Memang ini suatu pengalaman yang wajar kalau Mas bingung ya, karena kok bajunya nggak sama, kok ada pisau. Karena Mas sekarang harus mulai mempercayai mata batin Mas. Yang Mas lihat ini Mas menggunakan mata batin ya, mata ketiga kayak mata ketujuh kayak enggak tahu apa namanya. Saya juga nggak pintar kalau dalam hal ini. Cuman memang ini adalah kembar jiwa Mas yang Tuhan hadirkan untuk menjaga Mas semenjak Mas itu lahir di dunia ini. Cuman kita nggak ada yang ngajarin Mas, baik dari agama saya, agama Mas, seluruh orang di Indonesia ini nggak ada yang ngajarin, seluruh dunia mungkin nggak ada yang ngajarin. Ini kembar jiwanya Mas yang menjaga Mas, ya sedulur papat limo pancer itu loh Mas. Ya ini. Nah ini diambil satu-satu Mas, pisaunya kasih pada Allah. Saya bilang sama kembar jiwanya, saya minta maaf selama ini saya nggak tahu kalau saya punya kembar jiwa, ada yang jagain saya. Dan dia lebih terluka, dia yang terima pisaunya kalau Mas dihianati. Atau terluka karena orang lain memperlakukan Mas dengan hina. Dia yang terluka, dia yang sakit. Mas nggak tahu. Mas sudah sembuh, dia belum sembuh. Ambil nafas, tahan. Satu-satu tarikin semua pisaunya. Pada cepet ya Mas, aku keringetan soalnya. Iya. Ambil nafas, tahan, kasih kepada Allah. Ya Allah, saya minta maaf, saya nggak tahu. Ini pisau-pisau sakit saya semasa saya kecil sampai sekarang ini saya ambil, saya lepaskan kepada Allah. Ampun ya Allah, ampun. Minta maaf sama kembar jiwanya. Minta maaf ya kembar jiwaku. Dalam hati sebutkan namamu. Dipercepat Mas. Sudah Mas? Stop dulu Mas, stop dulu. Aku nggak kuat soalnya. Ambil nafas, ya bayangkan matahari. Nih aku nggak tahu nih ada apa. Bayangkan matahari, Mas bunderkan matahari ya. Pegang kanan kirinya matahari. Izin Allah, ya Allah ini bukan matahari, ini sinar ilahi. Saya minta ya Allah untuk keselamatan saya dan kembar jiwa saya. Ambil nafas, tahan, hembuskan, bawa kembar jiwa Mas dan Mas di dalam matahari itu perlindungan Allah. Ambil nafas, tahan, dekatkan. Masuk semuanya. Aman dulu Mas. Kalau Mas sudah aman, saya aman. Ya. Bayangkan tangan emas ini. Udah ya pisaunya? Apa masih ada? Dilihat. Apa? Udah nggak ada pisau. Ambil nafas, tahan. Bayangkan di tangan Mas ada air. Angkat tangannya Mas ke atas. Ya Allah, tolong
jamah air ini adalah air suci, air pembersihan untuk hati saya yang bekas pisau tadi. Mohon kesembuhan supaya kembar jiwa saya dan saya bisa sembuh dari segala luka hati. Ambil nafas, tahan, bersihkan hati Mas yang bolong bekas pisau-pisau tadi, banyak darah kering ya, terus bersihkan sambil ditiup doa. Doa dan pernafasan jangan lupa itu dicampur. Ambil nafas, tahan, terus hembuskan doa. Gitu. Sambil bunyi. Hitam merah ya gue ya. Iya. Bersihin Mas. Sambil sebulin doa terus sampai bersih, sampai bening, sampai nutup. Baru selesai. Bekas pisaunya sampai nutup. Terus tiupin doa. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Sambil terus minta maaf sama kembar jiwanya. Maaf kamu terluka karena saya. Saya nggak pintar jaga kamu. Saya minta maaf. Ambil nafas, tahan, bersihkan. Ya, Mas bayangin di tangan Mas ada air isi doa Mas, ditiupin dulu air doanya, separuh diminumin dia, di gelas air ya, air 1 gelas itu minumin ke dia setelah didoakan, minumkan dia separuh, terus di mukanya dicuci sampai ke kepala, basahin seperti kalau Mas detox itu, ada airnya kan, kayak gitu. Sambil doakan ya Mas. Ambil nafas, tahan, sambil di antara alis itu, di antara mata ya, alisnya, ditiup doa, tiupkan doa. Mohon perlindungan Allah, mohon keselamatan dari Allah. Ambil nafas, tahan, bersihkan dia dari semua yang negatif. Ambil nafas, tahan, buang. Udah Mas? Halo? Udah? Belum? Udah. Ambil nafas, tahan, lepaskan, jangan negatif, masuk yang positif, tarik yang positif. Sekarang mukanya dia kayak apa? Mukanya kembar jiwa kayak apa? Gerasan dikit Mas, nggak denger saya. Lebih bersih. Putih lagi. Putih ya. Bajunya masih sama Ya. warna hitam? Masih. Rambutnya juga hitam. Kenapa? Rambutnya juga hitam. Emang rambutnya Mas warna apa? Pirang. Mas rambutnya pirang, dia hitam. Iya. Pirangnya dicat apa? Memang aslinya pirang? Natural aja. Sering ke sawah kan. Oh, sering ke sawah. Ya udah, sekarang dia udah tenang ya dalam perlindungan lingkaran sinar Allah ya. Sudah bersih ya hatinya ya. Dia sudah senyum ya. Halo? Ya, halo. Sudah senyum ya dia, sudah bagus ya. Sudah. Sekarang tanya dia. Dalam hati aja. Mas minta maaf ya, ini teleponnya aku rekam, jadinya Mas nyebut namanya dalam hati nggak apa-apa sih. Karena saya ini melihat sesuatu, tapi Mas harus cari tahu sendiri. Ini Mas belajar berinteraksi dengan diri sendiri. Yang Mas lihat itu di depan adalah kembar jiwa, bagian dari dirimu yang tidak pernah engkau tahu.
ya. Sekarang berinteraksi dengan diri sendiri, tanya dia, disuruh Bu Manik ngelihat saya. Apakah saya ada yang ngirim? Apakah dalam badan saya ada ilmu hitamnya? Apa jawab dia? Apa katanya? Enggak. Hah? Enggak. Nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Bersih ya? Ya bersih. Sekarang tanyain Bilangnya kenapa? sih enggak. Hah? Bilangnya sih enggak ada. Iya, Ada bilang. bilangnya nggak ada. Oke, sekarang tanya lagi. Ibu Manik nanya, tolong dijawab yuk, kita bantuin Bu Manik. Kenapa Bu Manik telepon saya, bantuin kita, dia keringetan mau muntah? Ada apa energi negatif di antara kita? Tadinya baik-baik aja, sekarang kenapa begini Bu Manik? Ada apa? Apakah kita mengandung sesuatu yang negatif? Atau gimana? Atau tanya dia. Kenapa Bu Manik berat banget energinya nolong kita? Padahal kita nggak ada black magic. Apa katanya? Dan kenapa tiba-tiba di kamar Bu Manik banyak belatung? Ulat kecil-kecil. Tanya dia. Ada pocong katanya. Ambil nafas, tahan, lepaskan. Apa? Ada pocong katanya. Enggak dengar saya, Mas. Ada pocong. Di mana? Di tempat Bu Manik. Bentar, bukan. Mas percayai apa yang kembar jiwanya Mas. Jangan ragu untuk mendengarkan. Jangan ragu, Mas. Karena itu suara hati yang memang Tuhan kasih buat Mas. Belajar mempercayai. Banyak belatung di kamarku. Tadinya enggak. Kenapa dengan ngomong dengan Mas Arifin, kenapa tiba-tiba seperti ini? Tanya dia. Di samping ibu katanya ada. Di samping saya ada pocong. Iya. Pocongnya siapa ini? Di depan rumah ibu katanya. Biasa yang manggil itu. Apa? Bilangnya di depan rumah ibu biasa bolak balik. Enggak dengar aku. Katanya kalau bu Kuntilan pocongnya kenapa? Biasa di depan rumah aku. iya Terus? dia bilangnya gitu bu. Kenapa dia masuk? Mau apa dia? Kenapa mau sama Mas Arifin? Kenapa tiba-tiba koneksi dengan Mas Arifin dia mau masuk? Coba saya tanya ya. Katanya ketiga yang saya nih. Apa Mas? Nggak dengar saya? Mas nggak dengar. Katanya saya yang di 3 dimensi kalau lagi mendengar dia suka ikutin gitu. Berarti ini punya Mas kan? Iya bilangnya kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Kita memang harus tahu bahwa kita diikutin atau di ini. Karena saya bersih. Kenapa tiba-tiba dengan Mas Arifin? Berarti ini hubungannya dengan 3 dimensi Mas Arifin, iya kan? Kata dia, kata kembar jiwanya. Yeah. Oke. Sekarang pocongnya di tempat Bu Manik mau mati apa gimana? Ntar saya tanya. Tanyain.
Kita bisa bantuin Bu Manik nggak? Karena pocongnya di sini. Dia mau pulang katanya. Dia mau pulang, minta didoakan. Arwahnya siapa Iya. ini? Cewek, tapi namanya nggak mau disebutin. Oke, nggak usah disebutin. Gimana cara kita nganter pulang? Karena ini dari Bogor, karena ini dari Jawa Barat. Sedangkan saya di Bali. Kalau mau saya larung di selatan, pantai selatan Bali, Gianyar saya larung sekarang juga. Rumah aku banyak belatung jadinya. Iya, cara katanya nggak apa-apa, Bu. Ya, di selatan aja ya antar. Iya. Oke. Iya. Nanti Mas Arifin kan abis ini. Oke, sebentar aku bakar dulu. Sebentar aku bakar pipa dulu biar dia nggak ganggu. Kayak gitu tuh Mas, koneksi kita kadang dikacau orang bahkan kalau kita energinya bening itu makhluk-makhluk itu juga minta tolong sama kita untuk keluar gitu loh. Karena Mas kan energinya bening. Selama ini Mas kan mungkin diikutin pocong itu. Karena apa? Bukan ganggu dia, energinya diminta, dia nempel gitu. Nah, iya, ini saya mau bakarin dupa biar dia pulang. Karena dia sebenarnya juga nggak mau dibakar. Kalau sama saya bakar. Tapi kalau memang kalau ganggu Mas gitu loh. Saya kalau bakar, saya bakar beneran, mati yang ngirim, kalau ada yang ngirim. Karena saya nggak main-main sama energi beginian, nggak suka saya. Terus udah gitu, Mas harus paham ilmu kayak beginian. Kalau Mas dapat ilmu beginian pada saat detox, berarti ini memang ilmunya Mas. Mas nanti juga tugasnya bakal begini juga. Mas nanti tugasnya bakal apa namanya, mendoakan supaya arwah-arwah yang kayak begini, yang penasaran, ini kan matinya nggak beres ini. Ini matinya nggak beres pasti. Tanya deh, matinya kenapa itu perempuan? Matinya diperkosa ya? Nggak punya bunga. Meninggalnya kenapa Mas? Nggak mau jawab. Nggak mau jawab, oke. Bilang sama kembar jiwanya Mas bilang ya, di tempatnya Bu Manik sudah bakar 3 dupa untuk roh yang sama Mas yang ngikutin Mas. Ya, ambil nafas, tahan, Mas doakan ini arwah supaya pulang ke Laut Selatan. Di tempatnya Bu Manik ada pintu menuju portal penyucian. Kamu lewat sana. Ibu Manik sudah taruh dupa. Kita sama-sama berdoa bertiga. Saya, kembar jiwa saya, sama Bu Manik berdoa. Semoga jalanmu lapang, dilancarkan, bisa pulang kembali ke jalan yang memang diperuntukkan untukmu dalam perlindungan Allah. Ambil nafas, tahan, lepaskan. Gitu. Tanya Ibu, katanya ya terima kasih. Oke, sama-sama. Coba Mas doakan biar dia jalan. Udah keluar dari pocongnya dia Mas. Udah kelihatan mukanya Mas. Lihat dengan mata batinmu. Ya, sebenarnya cantik ya, Bu. Cantik, cantik. Udah. Terima kasih. Iya, udah dia udah. Jalan udah. Oke, clear energi. Ambil nafas, tahan, lepaskan yang negatif. Mas punya tugas kayak gini besok Mas. Mas punya tugas kayak begini besok tuh. Gak ada belatungnya pergi dia. Saya masuk kamar lagi nih. Belatungnya gak ada. Aneh kan? Kayak Dia gitu. tersenyum loh, Bu. Iya, dadah. Berreinkarnasilah menjadi orang baik nanti. Semoga perlindungan Tuhan. Kasihan dia matinya. Terus kita lanjut ya Mas. Sekarang tanya kembar jiwamu, apakah saya sudah boleh ketemu leluhur?
wifi-nya ya. Mm-mm. Boleh. Ambil nafas, tahan, clear energi, bersihkan energi, terus lihat di belakangnya kembar jiwa. Ada siapa? Enggak sih ya, Bu. Mm-mm. Siapa yang dilihat? Ya, sebelah kanan. Benar nggak sih, Bu? Mm-mm. Sebelah kanan. Ya, kasih tahu siapa? Jiwa saya. Siapa? Siapa, Mas? Yang bukan sih. Yang Prabu Siliwangi ya. Ya, salam. Salim. Leluhur, terima kasih sudah menjaga. Ada nasihat apa buat saya? Tanya. Jangan dipertanyakan apa yang dilihat mata hati. Ngomong nggak apa-apa, tapi jangan dipertanyakan, jangan ragu-ragu. Apa yang Mas lihat itu betul. Nggak apa-apa. Namanya panik, nggak apa-apa. Apa nggak dengar saya, Mas? Nggak apa-apa. Dia nggak kasih nasihat buat Mas? Iya, nggak setuju. Dia bilang nggak apa-apa sambil. Nggak apa-apa sama Bu Manik. Iya. Kok nggak apa-apa sama Bu Manik? Saya emang orangnya kasar tapi baik, Mas. Baik tapi kasar. Iya, nggak apa-apa. Oke. Terus nggak ada lagi nasihat buat Mas? Juga untuk chatting. Hah? Kerja nasihat sama saya. Nggak denger aku, Mas. Kasih nasihat sama saya. Suruh jaga mulutnya. Suruh jaga Mulutnya. mulutnya. Oh. Buat Mas apa buat saya itu? Buat Mas. Emang Mas kenapa suka maki-maki juga sama kayak saya? Sama berarti kita. Sama berarti kita, Mas. Tapi hati kita baik bilang gitu. Iya, saya jaga mulut saya belajar ngerem mulut. Udah itu aja katanya anunya, nasihatnya. Hmm. Ya, Cuma di mulut aja katanya. Oh, oke. Berarti sialmu di mulut, Mas. Hati-hati tuh, kelemahanmu ada di mulut. Ya, kan aku udah bilang mulutnya orang-orang twin flame itu, Mas kan twin flame nih, kembar jiwa itu kan twin flame. Ya, itu kita kutuk dan karmanya itu ada dari mulut. Jadi ngomong yang baik-baik supaya dapatnya walaupun marah, tapi masih bisa ngomong yang slow gitu loh. Jadi jangan ngegas gitu ya. Terus udah gitu apa itu kelemahanmu itu nanti akan jadi PR-mu ya, hati-hati ya. Terus apalagi di belakang setelah itu terbilang terima kasih, jangan lupa terima kasih sudah menjaga. Terus di belakangnya beliau ada siapa? Ada 4. Ada siapa? Banyak, Bu, ada 4. Nggak dengar? Banyak. Iya, banyak. Banyak apa, prajurit apa? Tanya kembar jiwa kenapa banyak, saya ngomongnya sama siapa ini berarti. Kalau banyak ada komandannya nggak yang bisa diajak ngomong? Apa pesannya? Bu, kalau itu kayak Dewi-Dewi itu
Bu. Mm-mm. Ibu udah. Ibu siapa? Ibu Kuan Im, Ibu Ratu, Ibu siapa? Kayak apa mukanya? Kayaknya ya, Bajunya kayak apa? bajunya putih. Mm-mm. Pakai kebaya, Enggak. Enggak selendang gitu, Bu. pakai selendang. Dia tanya, permisi saya sebut namamu dalam hati. Ibu siapa? Tanya. Beliau jawab apa? Buat ini katanya. Kuan Im, ya salam, terima kasih. Apa nasihat beliau? Caranya aja lah. Hah? Nah, buat saya katanya. Oh iya, Saya terima nasihatnya buat Mas. jalan itu. Ya itu aja nasihatnya. Sabar. Sabar. Harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Kamu punya temper ya berarti ya? Temperamen tinggi ya? Kalau lagi tergantung dia. Sekarang coba lihat, pada saat ibu ngomong kamu suruh sabar, itu dirimu, lihat dirimu sendiri. Sekarang dirimu menjadi apa? Menjadi siapa? Bajunya kayak apa? Sama aja sih. Sama. Nah itu sama aja. Bayangkan Mas ngelihat muka sendiri. Bukan kembar jiwa yang dilihat. Diri sendiri. Emang kalau saya marah saya kayak apa? Coba dilihat, minta tolong ibu tunjukkan. Bu, saya pengen lihat dong kalau saya marah. Kenapa ibu bilang saya harus sabar? Apa saya mengerikan ya bu kalau saya marah? Coba dilihat lagi diri sendiri kayak apa. Ya macan ya Bu ya. Iya. Kalau saya sendiri ya. Iya. Kalau gimana? Iya, macan. Terus ada siapa lagi? Ada lagi nih. Selain macan ada lagi. Itu diri sendiri loh, bukan leluhur loh. Itu kekuatanmu loh. Kok bisa gitu ya Bu? Ya bisa, karena kadang manusia kayak kita ini kalau marah itu jadi kayak gini. Sesuatu yang menghancurkan, makanya harus mengontrol diri sendiri. Itulah harus ketemu kembar jiwa. Karena apa? Prosesi dari semuanya ini adalah pengendalian diri, sehingga kita tidak berubah menjadi macan yang nyakitin orang banyak. Paham? Sekarang ada manusia yang di situ yang menjadi Mas juga. Ini Mas, tapi kalau marah menjadi manusia ini juga selain harimau. Coba dilihat. Coba lihat lagi diri Mas. Selain macan, siapa saya ini? Siapakah saya kalau marah? Paling terlihat sih macan doang. Macan doang. Lihat kembar jiwanya pakai baju apa? Sama warna hitam. Sama kayak yang tadi, tanya kembar jiwa. Kamu kalau marah, kita, saya dan kamu kalau marah ini emang bentuk kita kayak apa? Tanya dia. Selain macan, Bu Manik ngotot nanya nih. Kita jawab, jawabannya apa ya? Macan juga. Macan. Ada yang bentuknya manusia. Enggak Bu, tapi dua. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang hitam, ada yang putih. Ini Iya. perwujudan dari siapa? Macannya ada macan hitam sama macan putih ya. Iya. Ini perwujudan secara manusia itu sebagai silumannya siapa? Siapa? Yang Prabu. Yang Prabu. Kekuatannya yang Prabu itu dahsyat.
Kalau kamu enggak bisa ngontrol, dunia bisa terbalik. Ya, pengendalian diri, ya, supaya dunia aman, supaya kamu tidak menyakiti orang lain. Ya. Ini saya tersenyum loh. iya, karena itu yang saya lihat seperti itu. Jadi ini adalah emas adalah ini yang Mas lihat tadi, yang kembaran jiwamu, dan Mas yang harimau. Mas lihatnya putih, harimau ada 2 berarti, terus plus 1 orang. Nah itu yang saya lihat memang ini. Nah ini supaya yin yang itu tengahnya harus ada, ya ini sinar ilahi, supaya apa, nggak gampang. Kalau kita baik nggak gampang dibohongin orang, kalau kita jahat tidak melukai orang. Jadi pelan tapi pasti kita berada bersama Allah, kayak gitu. Ya, ini kekuatanmu, dijaga mulutnya, dijaga emosinya, ya. Jangan sombong tapi tetap terus merunduk di hadapan Tuhan. Ya, enggak perlu disombongkan. Karena apa? Begitu kita disombongkan, kita menyombongkan diri dengan kemampuan kita, biasanya kita dicobai, banyak pencobaan. Nah, males kan kita dapat tes melulu. Ya, jadi lebih diam dan tahu bahwa kita memang harus menolong orang. Caranya gimana? Ya itu nanti banyak perempuan-perempuan kayak tadi tuh, yang jadi pocong itu. Mungkin saat sebelum mereka jadi pocong, mereka akan datang. Artinya banyak orang-orang yang membutuhkan emas ini. Mulutnya ini bisa, seperti saya bilang, emas ini mulutnya mulut mantra gitu loh. Mantra hati yang baik akan mengubah orang menjadi yang tadinya mau bunuh diri karena hidupnya jelek, menjadi tidak bunuh diri. Paham maksud saya kan, Mas? Tapi begitu Mas marah, ya, itu yang namanya gunung yang tadinya adem-adem bisa jadi meledos, meletus. Nah itu energi ademmu yang diminta sama bumi. Sering-sering megang tanah, mengontrol energi bumi. Berikan perdamaian ya Allah, misalnya gitu kan. Ambil nafas, tahan, bayangkan tangan satunya ke atas langit, bayangkan tangan satunya megang bumi. Yang dari langit salurkan untuk energi bumi supaya adem, tidak ada angkara murka, banyak orang bertobat gitu, Mas, energinya. Mas ini begitu, ya. Bu, bener nggak sih Bu pakai baju warna hitam? Saya. Iya. Terus? Bener nggak? Iya, saya pakai baju warna hitam. Pakai celana panjang apa celana pendek? Celana pendek ya. Kamu di mana? Duduk apa? Depan Ibu. Di depan. Saya kan nggak ngeliat. Terus udah gitu, kamu ngapain? Ini berhadapan. Terus? Mau salim. Itu bisa kan, itu kanuragan itu. Hebat kan? Terus ketemu nggak di sini sama yang leluhur di sini? Salim, sama kalau ketemu sama leluhur sini salam. Ntar nyelonong di sini banyak penjaganya, dipentong ntar. Ketemu nggak sama leluhur? Banyak. Ada berapa? Yaitu salim, permisi Ibu, terima kasih saya dibantu. Apa kata beliau? Beliau bilang apa? Persis ajan. Merinding saya, persis ajan. Clean energimu ya, Mas. Ingat-ingat yang Mas lihat di sini, ini ibu-ibu, bisa kelihatan muka mereka? Iya, cantik-cantik ya Bu. Iya. Itu yang kebaya kuning siapa Bu? Ya tanya, ibu siapa? Maaf Bu, saya lancang masuk ke dunianya Ibu Manik. Nyebrang nih Mas, saya kanuragan, saya nggak tahu. Saya nggak bermaksud lancang. Saya mau salim aja sama Ibu. Ibu siapa? Ibu cantik banget. Iya. Ibu udah bilang tadi. Ibu siapa? Cantik banget Ibu. Saya terima kasih Bu. Dibantuin.
Ibu Sri katanya. Ya, Ibu Sri. Apa nasihat beliau buat Mas? Nggak ada. Gak ada. Nggak apa-apa katanya. Terus lihat siapa lagi? Salim deh, berarti leluhur kita sama Mas. Cuman tersenyum doang. Ya udah, nggak ada nasihat lagi dari Yang beliau. lainnya? Ya. Terima kasih Bu. Apa beliau bilang? Sama katanya. Ya, Mas jangan merasa sendirian. Mas kalau malam suka nangis sendiri ya? Bukan nangis, apa kayak kok hidup gue begini banget gitu kan? Iya. Semangat ya, Mas tahu sekarang Mas tidak sendiri. Bahkan leluhurku pun jarang loh ada yang bisa ngelihat komplit kayak begini. Leluhur saya biasanya cuma satu. Dan biasanya cuma senyum aja, nggak mau memperkenalkan diri. Nah ini Mas spesial loh ya, jangan merasa sendiri abis ini. Mas itu memang kita itu memang dikasih kepahitan supaya kita itu bisa memahami bahwa hidup ini berat. Tapi dengan belajar ikhlas ya. Nah abis ini Mas sembahyang dulu ya, ini kan sudah jamnya. Mas sembahyang, doakan leluhur-leluhur yang tadi Mas lihat. Lepaskan mereka dari karma-karma mereka, kutuk dan karmanya, supaya mereka bisa mendapatkan jalan lebih lancar lagi ke depannya dengan tugas-tugas mereka di dunia ini kayak gitu ya. Berikan mereka doa Mas buat leluhur-leluhur Mas dengan leluhur-leluhur yang tadi Mas lihat di rumah saya, itu leluhurnya sama sebenarnya. Ya Mas ya. Tanya deh tugas Mas selanjutnya ke kembar jiwa Mas, ya Mas. Ini waktunya sholat, Mas sholat dulu ya. Jangan lupa itu dibawa di matahari, di lingkaran matahari, mohon perlindungan. Rezeki Mas ditarik, energi positif ditarik ya Mas. Abis ini Mas hidupnya berubah. Jangan sombong, jangan tinggi hati, tetap merendah di hadapan Tuhan ya. Supaya kita nggak kena cobaan-cobaan lagi ya Mas. Ntar kalau ada kesulitan WhatsApp aja ya Mas ya. Mas sholat dulu, disuruh mundur sholat ini, disuruh sholat. Oke, terima kasih ya Mas, sehat ya Mas. Ya selamat sudah ketemu leluhur dan kembar jiwanya. Ya selamat siang Mas, ya sama-sama.